Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Neta X, SUV pertama mereka di Indonesia. Dan ini sangat menarik sekali karena bentuknya aja bisa lihat, ini bentuknya sangat menarik kalau menurutku. Interiornya pun juga sangat menarik. Dan dalam video ini aku akan membahas secara menyeluruh apa saja yang ditawarkan oleh si Neta X ini, karena aku dipinjamkan selama beberapa hari untuk tes secara lengkap juga. Jadi simak videonya. Jadi seperti aku bilang, ini adalah produk SUV pertama dari Neta di Indonesia. Neta sendiri itu sudah ada di Indonesia dari 2023, jadi sudah hampir 2 tahun mereka di Indonesia. Dan produk pertama yang mereka bawa adalah Neta V. Aku sudah pernah melakukan reviewnya juga, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Dan juga setelah itu mereka meluncurkan Neta V2, jadi versi facelift atau versi improvement juga dari si Neta V. Aku juga sudah pernah review itu, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Dan tahun 2024 kemarin mereka meluncurkan ini, Neta X, SUV-nya mereka yang bentuknya aku suka. Jujur aja bentuknya aku suka. Depannya itu dia tampilannya keren. Lihat nih, DRL yang besar juga di sini, dan ini tuh in one juga sama lampu indikator. Jadi kalau kita nyalakan lampu indikator, ini akan bergantian nih DRL sama lampu indikatornya itu. Keren juga, apalagi pada saat malam hari seperti mata gitu dia yang cakep juga. Nah, pasti pertanyaan teman-teman adalah harganya. Jadi aku langsung sebutin aja di awal. Neta X itu ada 2 tipe, ada yang Elite, ada yang Supreme. Harganya mulai dari 428 juta, itu untuk yang tipe Elite. Dan yang tipe Supreme seperti di sebelahku ini, itu harganya dia 448 juta. Bedanya sekitar 20 juta aja. Tapi apa sih perbedaannya dibanding tipe Supreme sama tipe Elite? Jadi perbedaan pertama adalah fitur safety-nya. Fitur safety-nya yang tipe Elite itu tidak selengkap yang Supreme ini. Contoh seperti blind spot monitoring system. Yang tipe Elite nggak ada, dia di sini ada di Supreme. Terus rear cross traffic alert di Elite nggak ada, di Supreme dia sudah ada. Terus wireless charging itu kalau misalkan di tipe Elite dia nggak ada, tapi di tipe Supreme ini sudah ada juga. Jadi menarik. Tapi untuk penggeraknya, untuk motor listriknya, untuk baterainya, itu dia tipe Elite maupun tipe Supreme dia sama. Jadi harganya itu menurutku untuk mobil listrik yang 5-seater, bisa dibilang juga sebagai family car juga ya, itu harganya masih cukup terjangkau juga. Masih di bawah 450 juta. Menarik itu sih menurutku. Warna yang aku pilih ini adalah warna hero color dari si Neta X ini. Warnanya warna biru. Jadi ada beberapa warna juga ya. Ada warna putih, ada hitam, sama ada biru ini. Dan aku paling suka sama yang biru. Sekali-sekali beda lah ya. Keren aja gitu untuk warna birunya ini. Bagian sampingnya mobil ini memang dimensinya cukup besar juga. Panjangnya dia 4,6 meter yang berarti sudah pas untuk di kelasnya mobil ini. Dia lebih panjang dibanding Chery Omoda E5 dan juga lebih panjang dibanding BYD Atto 3. Dan itu adalah rival dari mobil ini, Omoda E5 sama Atto 3. Aku juga sudah pernah mereview BYD Atto 3 juga. Nanti kita akan compare sedikit lah sama Atto 3. Velg dia menggunakan velg 18 inci, tutun seperti ini dia yang cukup bagus kalau menurutku ya. Dengan ban yang lihat profilnya pun juga tebal, jadi pasti bisa memberi kenyamanan lebih juga menurutku. Chargingnya itu ada di bagian sini. Dan charging portnya dia sudah menggunakan CCS 2, jadi sudah ada AC dan juga sudah ada DC. Jadi sudah cocok untuk charger di Indonesia juga. Kalau kita menggunakan charger AC, itu dia bisa menyerap daya maksimal sampai 11 kW. Itu biasanya menggunakan charger kalau kita cas di rumah 11 kW. Itu kita cas mungkin semalaman, besok pagi sudah penuh lagi. Nah, kalau kita menggunakan yang fast charging, yang DC, itu dia daya serapnya maksimal 105 kW. Yang klaim dari Neta sendiri, mobil ini bisa dicas 30-80% itu hanya dalam 30 menit jika menggunakan charger yang 105 kW itu. Berarti cepat juga. Aku belum pernah coba tapi ngecas dengan yang 105 kW. Kemarin aku baru ngecas aja pakai yang sekitar 47 kW lah. Dan itu pun juga menurutku sudah lumayan cepat sih, 20 menit sudah naik sekitar hampir 20% lah. Nah, spionnya ini sudah dilengkapi sama kamera di sini. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360 atau surround view. Jadi di
spion kanan kiri, di depan, terus juga di belakang itu dia ada kamera itu. Bentuk bagian sampingnya simpel ya, di bawah ada list-list warna hitam doff gitu, memberi kesan-kesan gagah seperti SUV juga gitu. Bagian belakang ini aku juga suka, dia bentuknya keren, apalagi di sini ada list, bukan list sorry, ini ada light bar dari ujung juga sampai ujung yang kalau nyala, ini aku kasih lihat aja, itu kelihatan cakep. Lihat nih. Wow, tuh dia seperti 3D gitu yang keren juga. Aku suka banget sama bentuk light bar belakangnya. Bentuk belakangnya pun juga bagus menurutku dia. Lampu indikator, lampu mundur semua ada di bagian kanan sini. Nah, untuk logo Neta dia ada di sini. Jadi logo Neta pure menggunakan logo, tidak ada tulisan Neta sama sekali. Di sini ada logo X. Jadi memang tipe Elite maupun Supreme itu tidak ada logo yang menandakan oh ini tipe Elite, oh ini tipe Supreme, enggak. Jadi betul-betul kalau kita mau tahu ya kita bisa cek paling dari seperti blind spotnya itu, ada blind spot monitoring apa enggak. Kalau ada Supreme, kalau nggak ada ya Elite. Kita buka bagasi sekarang. Nah, tombolnya itu ada di bagian, harus agak nyari sedikit. Nah ini. Nah bagasinya sendiri ini besar, harus aku akui besar. Ini bukanya nggak lebar dia. Ini bukanya jujur aja dia kurang lebar ini. Nah kita naikin lagi. Bagasinya sendiri dia juga lebar, menurutku besar. Tempat penyimpanannya banyak dia. Di bawah sini ada tempat lagi untuk menyimpan barang yang wow, dalam juga. Di sini ada untuk portable charger. Tapi aduh, masih diplastikin gini. Tapi ini ada untuk portable charger dan kalau kita beli kita langsung dapat juga. Sama ada toolkit dan ada apar. Dan ini katanya sudah wajib untuk diletakkan di setiap mobil-mobil baru kalau kita beli. Nah, di sini juga ada lampu, kita tutup dulu. Di sini juga ada lampu. Nah, kursi tengah ini masih bisa kita lipat lagi, sehingga kita bisa mendapatkan ruang yang jauh lebih besar lagi. Apalagi juga kursinya ini lantai rata pada saat kita lipat juga. Besar untuk tempat penyimpanannya. Mobil ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 63,8 kWh, yang berarti sudah cukup besar juga. Nah, motor listriknya itu diletakkan di bagian depan. Jadi mobil ini otomatis sudah menjadi front wheel drive, penggerak depan. Motor listriknya sendiri menghasilkan tenaga 120 PS serta torsinya 210 Nm. Nah, memang nggak gede-gede banget tapi setidaknya sudah cukup untuk mobil ini juga. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu dia di 9 hampir 10 detik lah. Klaim dari Neta sekitar 9,8 detik yang berarti tidak sekencang kalau kita bahas mungkin rivalnya seperti Omoda E5, dia masih di bawah 9 detik, sekitar 8 detik kalau nggak salah. BYD Atto pun juga sama, dia sekitar 8 detikan juga. Jadi memang kalau kita bahas masalah akselerasi, memang dia tidak yang paling kencang di kelasnya ini saat ini. Tapi kita akan bahas kenyamanannya nanti. Nah, kalau kita lihat bagian depannya ini, memang dia tidak ada tempat penyimpanan. Biasanya kan mobil listrik itu dia ada tempat frunk namanya, front trunk. Di sini tuh jadi ditutupin, terus bisa kita meletakkan barang di sini. Cuman sama mereka enggak, ini dibiarin terbuka. Padahal kalau kita lihat di sini, itu tuh ada space untuk ke dalam. Itu kita bisa mungkin letakkan front trunk itu di sini. Jadi kita bisa meletakkan barang juga. Tapi nggak mereka letakkan di sini. Jadi isinya semua ini electrical semua di sini. Membuka bagasi dia masih ininya masih menggunakan tiang seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kita juga jarang buka soalnya. Sekarang kita lihat ke interiornya. Untuk kursi bagian belakangnya ini tinggiku 179 cm dan lihat legroom dia masih banyak banget ini dan juga headroom dia masih ada 5 jari lebih walaupun dia ada panoramic sunroofnya ini. Ini termasuk lega loh. Di kursi sendiri pun dia juga nyaman, cukup menyangga paha juga ini. Dan ini depannya adalah posisi berkendaraku ya. Jadi sudah aku set sesuai posisi berkendaraku, itu pun dia masih lega, enak, kursinya nyaman juga. Di atasnya ada lampu, kita bisa aktifkan, bisa nyalakan, bisa kita matikan dengan sentuh gini aja. Di belakang ada 2 colokan, di sini ada colokan USB sama USB-C, sama ada kisi-kisi AC juga di sini ada 2, tapi pengaturannya itu ikut sama yang di bagian depan. Sama di bawah ada tempat penyimpanan, ini mungkin kalau pada saat kita ngecharge itu HP-nya kita letakkan di situ juga. Di tengah sini, nah ini sabuk kita lepas dulu. Oke. Nah, tengahnya ada tempat penyimpanan. Dan ini kalau kita buka, kita bisa meletakkan barang lagi di bagian dalam sini. Jadi kalau kita tutup, ini kita bisa meletakkan 2 cup holder di sini. Kalau kita buka, ini kita bisa meletakkan barang-barang lagi di sini. Bisa meletakkan handphone, meletakkan apa, bebas lah pokoknya. Keren sih. Dan ini lebar juga, ini armrestnya
Jadi memang ini fokusnya untuk tempat penyimpanan aja sih, karena kalau dibuat sandaran tangan ini agak licin, bukan full kulit atau empuk tuh enggak dia. Interior dalamnya ini menurutku dia futuristik ya. Jadi betul-betul hampir nggak ada tombol sama sekali di sini. Jadi kalau kita lihat ke tengah nggak ada tombol. Bagian kanan hanya ada untuk power window, kunci pintu, sama untuk lock jendela. Di setir hanya ada 2 scroller seperti ini aja, sama ada 2 tombol kanan kiri. Jadi betul-betul sangat-sangat hampir tidak ada tombol. Kalau hazard di atas ya, ini hazard di atas, tinggal kita sentuh aja seperti ini, dan dia akan nyala mati sendiri. Nah, jadi betul-betul sangat-sangat hampir tidak ada tombol sama sekali. Nah, pertanyaannya ada di bagian mana untuk mengatur itu semua? Sudah pasti, semua ada di layar tengah. Ini kalau kita ke settings, terus kita ke yang common, ini betul-betul semua ada di sini. Membuka tutup sunroof, membuka untuk shade-nya, untuk tutup sunroof-nya juga bisa dari sini. Untuk lampu kita mau set apa, auto kah atau apa, bisa kita atur dari sini juga. Posisi berkendara sendiri ini dia enak. Posisi berkendara enak. Setir bisa diatur tilt dan juga teleskopiknya pun juga nggak jauh-jauh banget tapi sudah lumayan lah. Nah, ini bisa sampai serendah ini, jadi kita bisa dapat feel nyetir yang sporty juga. Untuk posisi berkendara menurutku sudah enak sih ini mobil, enak juga. Shifter ada di bagian kanan sini. Untuk aktifin cruise control pun juga dia sudah di D, kita tekan lagi sekali ke bawah itu akan aktif cruise controlnya. Enak dia. Tengah ini betul-betul tidak ada tombol sama sekali, hanya ada untuk wireless charging di bagian kiri sini yang besar. Jadi nggak perlu khawatir HP kita mau apa, mau 16 Pro Max pun juga yang paling baru cukup masuk sini yang ukurannya gede itu. Ada 2 cup holder sama ada tempat untuk meletakkan barang di bagian tengah sini. Jadi interiornya ini menurutku simple tapi enak juga untuk lihat. Instrumennya pun dia juga bukan yang kecil, dia memanjang ke samping, yang informasinya pun juga bukan yang dempet-dempetan lah. Kalau jujur aja seperti di BYD Atto itu tuh dia kecil dan itu dempet-dempetan. Itu aku sebutkan juga bahwa aku kurang suka sama bentuknya seperti itu. Di sini dia lebih bagus, lebih menarik dia. Nah, sekarang kita langsung coba aja. Ini udah hujan juga di sini. Kita langsung aja jalan untuk cobain sebetapa enaknya mobil ini. Let's go. Oke, kita udah jalan pakai si Neta X ini. Yang pertama kali aku rasain adalah ya, ini mobil motor listriknya itu menyalurkan tenaganya itu halus banget. Berasa nyetir mobil listrik yang mewah gitu. Karena ini nyalurin tenaganya itu betul-betul gradual banget, enak, bukan yang menghentak banget tuh enggak. Jadi kalau kita gas gini, itu masih ada iramanya gitu, pelan-pelan gitu. Kecuali kita di kecepatan tinggi seperti ini, kita gaspol, dia langsung keluar semua karena RPM motor listrik kan juga sudah tinggi, jadi dia langsung instan keluar. Tapi kalau kita dari kecepatan rendah itu dia halus banget menyalurkan tenaganya, itu enak. Dan aku paling senang pakai mode eco ini karena menurutku yang paling feel berkendaranya itu yang paling enak tuh pakai mode berkendara yang eco. Terus kalau kita bahas posisi berkendara sendiri, ini menurutku sudah enak. Cuman emang setelah dirasain pas nyetir ini ya, menurutku tuh kalau misalkan setir teleskopiknya bisa lebih maju sedikit lagi, kalau buat aku ya, kalau misalkan bisa maju sedikit lagi, itu baru aku bisa dapat posisi berkendara yang lebih enak lagi. Ini sudah enak, cuman setir teleskopiknya kalau bisa lebih maju lagi dikit, itu bakal dapat yang lebih enak. Itu kalau menurutku ya. Tapi kan orang postur tubuhnya, tinggi badannya semua beda-beda. Mungkin posisi segini sudah yang paling enak juga buat mereka. Terus tidak ada suara sama sekali ya, wajar lah ini mobil listrik. Jadi betul-betul hening, hanya ada suara seperti suara-suara UFO, spaceship gitulah. Bukan seperti Neta V. Kalau Neta V itu, yang Neta V itu ya, itu tuh dia kalau di kecepatan di bawah 30 km/jam, itu tuh seperti ada suara kayak derungan mesin gitulah. Dan itu bisa kita ganti modenya, ada 2. Aku udah pernah review itu, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Itu menurutku bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masuk nih ke gang gitu ya, mungkin ke gang atau jalan-jalan kecil gitu, karena kalau nggak ada suaranya itu kan orang juga nggak tahu kalau ada mobil yang mau lewat, karena mobil listrik itu sunyi banget. Nah kalau si Neta V itu tuh suaranya kedengeran banget dari luar.
Jadi orang tahu kalau misalkan ada mobil yang mau lewat juga. Itu menurutku fitur yang bagus. Tapi sayangnya aja ya, kenapa nggak ada di Neta X ini gitu. Padahal Neta X ini di atasnya Neta Vito. Harusnya ada di sini menurutku. Sekarang kita cobain aja tenaganya. Kita udah pakai mode sport. Kita gas ya, tenaganya 120 PS, torsi 210 Nm. 1 2. Lumayan kencang sih ini. Udah 100 dia. Jadi memang 0 sampai 100 km per jamnya itu dia 9,8 detik. Ya harus diakui memang tidak sekencang rivalnya seperti BYD Atto 3. BYD Atto 3 itu dia 0 sampai 100 km per jamnya sekitar 8 detikan. Dan Omoda E5 juga sama, dia sekitar 8 detik, 7 sampai 8 detik Omoda E5 itu. Aku BYD Atto 3 sudah pernah coba. Kalau Omoda E5 aku belum pernah coba. Tapi memang kerasa banget tenaganya beda. BYD Atto 3 itu berasa lebih cepet dia. Ya tapi menurutku sih tenaga segini ya sudah at least cukup untuk mobil ini. 120 PS, torsinya 210 Nm. Sangat cukup sih kalau menurutku ya. Untuk kenyamanannya ini harus diakui ya, bandingan suspensinya dia itu empuk banget bahkan kalau menurutku. Enak dibandingkan suspensi, untuk nyetir sendiri enak, di tol itu di kecepatan tinggi masih enak dia, aku suka banget. Untuk kekedapannya, jadi memang untuk kekedapannya seperti contohnya suara ban memang masih masuk, masih kedengeran banget. Terus suara-suara dari luar pun juga masih kedengaran banget. Jadi untuk kekedapan itu bisa dibilang oke lah, cukup baik kalau untuk kekedapannya. Untuk nyetirnya gimana? Nah nyetir sih aku suka ya. Aku pakai mobil ini sudah seminggu lebih. Aku pakai mobil ini dan nggak bosen-bosen sama sekali. Enak ini mobil untuk nyetir itu. Untuk daily drive, untuk mobil sehari-hari itu ini mobil enak. Bukan cuma nyetirnya enak sekali lagi, tapi desainnya keren, kenyamanannya juga sangat baik menurutku. Ini mobil empuk, nyetirnya enak, interiornya pun juga enak menurutku. Untuk dilihat simple tapi futuristik menurutku interiornya ini. Enak untuk daily drive ini mobil. Nah untuk harganya itu seperti aku bilang di awal, tapi aku sebutin lagi aja. Jadi Neta X ini ada dua tipe kan ya. Ada yang Neta X Elite sama Neta X Supreme. Yang Neta X yang Elite yang tipe rendah itu dia harganya 428 juta. Sedangkan Neta X yang Supreme itu harganya dia 448 juta. Beda 20 juta. Dan tapi juga memang perbedaannya dari antara kedua itu sih nggak begitu banyak banget. Nah, perbedaan intinya itu seperti tidak ada wireless charging kalau misalkan yang versi Elite. Terus juga fitur safety-nya atau ADAS-nya tidak selengkap yang Supreme. Contoh seperti yang Elite itu tidak ada blind spot monitoring system. Terus tidak ada rear cross traffic alert. Perbedaannya mungkin hanya di situ aja. Selainnya itu sama semua. Spesifikasinya sama, posisi nyetirnya sama, bentuknya sama, semua sama. Hanya perbedaan dari 3 hal itu aja. Jadi menurutku keren ini mobil. Neta juga luar biasa di Indonesia. Semakin banyak dan kita tunggu produk-produk selanjutnya sih. Pasti bakal keren. Itu tuh Neta S yang paling aku tunggu itu, yang sedan yang keren itu. Wah itu cakep banget sih itu. Top Neta, sukses terus.